Nah, sebetulnya mimpi apa sih, mimpi terbesar Eril yang sebetulnya ingin diwujudkan? Nah, sebenarnya saya jujur ya, kalau mimpi terbesarnya Eril, saya jujur nggak tahu. Jadi dia tuh suka random. Yang saya bilang, dia tuh random pernah nyeletuk, aku pengen deh jadi arkeolog gitu. Itu sebelum dia masuk mesin ITB. Terus dia tuh bilang ke nenek aku, dia bilang, aku pengennya bisa ngejelajahin dunia gitu. Hmm. Tapi di sisi lain emang dia tuh tiap keluar negeri dia suka ngeliatin arsitektur bangunan gitu. Mungkin karena emang Mang Emil arsitek juga kali ya. Jadi emang dia tuh suka banget belajar tentang kayak gitu-gitu. Tapi karena kita taunya dia pengen emang jadi arkeolog gitu ya. Terus tiba-tiba aja dia masuk mesin ITB gitu. Jadi kadang-kadang yang kita tangkep tuh emang Eril bukan tipe anak yang mengumbar mimpinya sebelum dia dapat. Karena pada saat masuk ITB pun dia ngomongnya ke aku kayak gini, kayak, "Teh aku nggak mau masuk ITB, nggak mau sekolahnya sama Teteh gitu, ngapain masuk ITB." Taunya nggak lama dia membuktikan dengan, "Aku udah keterima loh Teh di mesin ITB." Tapi dia nggak ngomong sebelumnya. Jadi emang dia tuh kalau ada kepengen tuh kayak dia akan nyimpen itu dulu sampai dia bisa ngebuktiin, jadi kayak bukan cuman omongan doang gitu loh Kak. Nah, kalau dari Kang Elpi sendiri sebagai seorang paman, sejak kapan sih Kang Elpi tahu bahwa Eril ini suka berbagi atau punya jiwa sosial yang tinggi? Yang saya tahu memang Eril ini aktif di kegiatan Jabar Zilenial. Jadi yang saya tahu itu, dan berakhir ini kemudian saya mendapat cerita bagaimana beliau sama Cindy gitu, mengorganisasikan kegiatan pemuda ini dengan sangat serius, bukan sekedar tempat kumpul gitu ya, tapi bagaimana juga menyebarkan inspirasi dan energi positif sehingga orang-orang atau pemuda yang terlibat dalam kegiatan Zilenial ini punya kebanggaan. Eril sudah berpulang, tapi prinsip hidup Eril apa sih yang harapannya ini tetap ada sampai nanti dan bisa juga dilanjutkan oleh masyarakat? Ya, jadi ada dua hal yang menurut saya setelah Eril pergi, saya ngerasa ini juga jadi pelajaran buat saya gitu ya. Yang pertama, menurut saya Eril tuh memberikan pelajaran banget buat kami untuk itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Karena itu yang selalu Eril lakukan dari dulu, dari kecil. Yang tidak pernah melihat orang itu siapa, bagaimana, selama dia bisa sejalan untuk melakukan kebaikan, ya udah ayo, kayak gitu. Itu yang selalu Eril lakukan. Dan yang kedua, ternyata sama kayak Mang Ade, Mang Elpi bilang bahwa saya juga nggak setahu itu, ternyata Eril tuh banyak banget melakukan berbagi dengan orang, banyak banget membantu orang lain gitu ya. Bahkan karena kalau ke saya kakaknya, dia kan jadi adik ya, kadang-kadang justru ngeluhnya, "Teh mau uang dong, minta uang dong, inilah udah gajian belum," gitu ya. Tapi ternyata di belakang dia tuh berbagi tanpa merasa kekurangan, dan dia mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itu juga menjadi pelajaran banget untuk saya gitu ya, dan saya harap mungkin karena dia masih muda juga, itu bisa memotivasi teman-teman di luar sana juga untuk tetap melanjutkan segala kebaikan yang sudah Eril mulai. Terima kasih banyak Kang Elpi, terima kasih banyak juga untuk Teh Salsa, semoga sehat selalu. Yang tidak lupa tentu salam untuk keluarga, terutama Kang Emil, Teh Lia, dan juga Zahra. Saudara, usai jeda tak hanya melekat di hati keluarga, Eril semasa hidup juga dikenal sangat aktif berkegiatan sosial. Seperti apa sosok Eril di mata rekan satu timnya? Rekan saya Nazla Afifah akan berbincang dengan salah satu teman Eril usai jeda. Di catatan jurnalis, jutaan doa melepas Eril.